Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainur Sida Mufdalis Diana, NIM 1952110086 dari Program Studi Sosiologi peserta KKN Tematik 2022 Universitas Trunojoyo Madura. Berikut ini merupakan video pembelajaran untuk anak-anak TPQ. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai makhorijul huruf, tajwid, dan membaca Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu makhorijul huruf. Makhorijul huruf sendiri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu makhorij dan huruf. Dan secara etimologi, makhorijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf, sementara menurut istilah, yang dimaksud dengan makhorijul huruf adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar mengenai tempat keluar-keluarnya huruf, yaitu ada asyafatani yang berarti dua bibir, dan al-lisan, dan yang kemudian al-khayshum, dan yang keempat al-jauf, dan untuk yang terakhir al-khalqun yang berarti tenggorokan. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan dengan cara seksama. Setelah kalian melihat dan mempelajari, mari kita membaca huruf hijaiyah dengan cara yang benar sesuai makhorijul huruf. Yang pertama ada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, shad, dot, po, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, begitulah cara membaca huruf hijaiyah dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang kedua, yaitu ilmu tajwid. Dalam membaca Al-Quran, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya ilmu tajwid. Mengapa demikian? Karena ilmu tajwid termasuk ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Karena tanpa memahami ilmu tajwid, seorang muslim akan merasa kesulitan dan melakukan banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, agar dalam membaca Al-Quran minim dari kesalahan, kita harus mengetahui dan memahami ilmu tajwid. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kenapa kita akan mempelajari hukum nun sukun dan tanwin? Karena hal ini merupakan ilmu tajwid yang paling dasar dan harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Di antaranya yang pertama, idhar halqi, yang kedua, idgham bi gunnah, dan yang ketiga, idgham bila gunnah, keempat, iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama akan kita pelajari yaitu ada idhar halqi. Suatu bacaan dapat dikatakan sebagai bacaan idhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, idhar sendiri itu juga memiliki arti jelas, di mana dengan arti yang jelas ini berarti ketika kita akan membaca harus dibaca jelas dan tidak berdengung. Berikut merupakan contoh dari bacaan idhar halqi. Yang pertama ada huruf hamzah. Nah, kalimat yang mencontohkan idhar halqi yaitu man, amana. Kenapa man amana dikatakan sebagai bacaan idhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Dan bacaan yang kedua yaitu ada huruf ha. Contoh kalimatnya yaitu menjadi. Kenapa dikatakan sebagai idhar halqi? Karena nun sukun bertemu ha, dan seterusnya yaitu ada contoh bacaan kha, ain, mim, dan ha. Nah, bacaan yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Suatu bacaan Al-Quran dapat dikatakan idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, nun, mim, dan ya, di mana cara membacanya dengan memasukkan disertai berdengung. Perhatikan contoh di samping itu. Nah, di sini ada huruf ya. Contoh kalimatnya fabayyamal. Kenapa dikatakan idgham bi gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan ya, dan cara membacanya seperti tadi. Nun sukun dimasukkan ke huruf ya dengan cara berdengung. Contoh yang kedua yaitu pada huruf nun. Inna fa'ati.
dikatakan sebagai idgham biguna karena nun sukun bertemu dengan huruf nun, dan cara membacanya juga sama dengan memasukkan dan disertai berdengung. Dan selanjutnya ada huruf mim dan wawu. Nah, bisa kalian perhatikan kembali. Nah, selanjutnya hukum bacaan yang ketiga yaitu ada idgham bila gunah. Suatu bacaan Al-Quran dapat dikatakan sebagai bacaan idgham bi gunah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Cara membacanya dengan memasukkan tanpa berdengung. Artinya di sini yaitu kebalikan dari idgham bi gunah. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pada huruf lam yaitu khairul laka. Kenapa dikatakan sebagai idgham bila gunah? Karena tanwin bertemu dengan huruf lam yang kemudian yaitu ada huruf ro. Contoh kalimatnya ghafurur rahim. Dikatakan sebagai bacaan idgham bila gunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya masuk dalam bacaan yang kelima yaitu iqlab. Suatu bacaan Al-Quran dapat dikatakan sebagai bacaan iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan mengubah huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf mim. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh bacaan iqlab yang pertama pada tulisan yaitu lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kemudian diubah menjadi lanasfa'an bi, dan seterusnya pada bacaan selanjutnya. Nah, selanjutnya memasuki bacaan yang terakhir yaitu ikhfa. Suatu bacaan dapat dikatakan bacaan ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 yaitu ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, do, lo, do, fa, lof, laf. Nah, cara membacanya yaitu disamarkan. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh bacaan ikhfa yang pertama yaitu tilqoi. Nah, cara membacanya yaitu dengan berdengung dengan mendekati bunyi nun, lalu suaranya ditahan dengan 2 ketukan. Kenapa dikatakan sebagai bacaan ikhfa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Sama halnya dengan bacaan selanjutnya yaitu ada milduni, dan bacaan selanjutnya yaitu milqin. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari makharijul huruf dan ilmu tajwid, mari kita membaca sama-sama surat Al-Baqarah ayat 145, di mana dalam surat ini terdapat beberapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.